Oke, selamat di channel Anak Tua bersama gue Dito Angsa di segmen What's New. Tapi lucu. And let's go guys. Alright guys, so what's new lagi, minggu lagi, dan kali ini sendiri saja, tidak bersama Lendy. Karena Lendy-nya lagi vacation ya, lagi liburan, lagi happy-happy, jadi yang handle what's new gue dulu sendiri. Dan di minggu ini lumayan banyak sih beritanya, tentunya yang banyaknya datang juga berita dari Gamescom ya, bukan Gamescom. Kalau Gamescom yang bikin Day Without Me, Gamescom. Jadi Gamescom itu kemarin ada event juga, 3 event kalau nggak salah, dan ada beberapa keseruan dan ada beberapa kecewaan ya, banyak kayaknya kecewaan nih. Dan bakal gue bahas langsung aja deh satu demi satu beritanya. Yang pengen gue buka beritanya dari si Gollum dulu nih kali ya. Dari si Gollum ya, yang akhirnya mengeluarkan teaser trailernya yang sudah di-reveal juga. Ini game dari Daedalic Entertainment yang akhirnya secara resmi merilis teaser perdananya dari Gollum. Dimana Gollum ini udah jelas pasti stealth, dan gue selalu merefer pada si Styx. Nah ini game Styx, kalau kalian belum tahu Styx. Jadi Styx ini adalah game Goblin gitu dan stealth juga, dan gue rasa kayaknya paling tidak ada kemiripan. Tapi paling tidak yang menarik dari si The Lord of the Rings yang Gollum ini adalah bahwa kalian para fans dari dunianya J.R.R. Tolkien ya, yaitu ada The Lord of the Rings, bakal satisfy untuk mainin karakter Gollum di universe-nya Lord of the Rings. Itu kayaknya sangat-sangat menarik sih. Oke, kita lanjut lagi ke berita selanjutnya, berita sekilas saja karena ini juga tidak terlalu menarik buat saya pribadi, yaitu adalah 2K20. Dimana 2K20 kemarin kan udah bisa kalian cobain demonya tuh. Jujur gue belum coba. Cuman dari beberapa teman-teman gue bilang, katanya bang, teman-teman subscribers dan followers Instagram juga bilang bahwa memang nggak terlalu banyak perubahan ya. Jujur gue belum coba sih, dan belum terlalu tertarik untuk coba. Cuman gue juga nggak terlalu heran kalau memang perubahannya tidak sebesar yang dibayangkan, karena memang semua developer, apalagi khususnya yang ngerjain game-game yang bertemakan sport kayak gini, kayaknya lebih fokus untuk next gen dan lebih fokus untuk game-game yang di tahun 2022 atau enggak 2021, tapi title-nya 2022 nanti gitu. Karena yang di 2021 ini yang penting ada aja, asal ada aja, karena mereka ada di masa transisi antara current gen dan next gen. Dan di sini beritanya adalah dimana kalian bisa mentransfer ya katanya ya, progress my team kalian dari yang current gen ke next gen. Udah beritanya sih gitu aja. Jadi kalau kalian main di current gen nih, my team udah grinding banyak parah gitu ya, terus pengen ngelanjutin di next gen, itu bisa gitu beritanya. Tapi untuk game NBA 2K20-nya gimana? Ya tulis aja di kolom komentar deh, menurut kalian gimana, gamenya bagus apa tidak. Lalu berita selanjutnya datang dari Vampire Masquerade yang Bloodlines 2-nya harus di-delay. Kali ini dia merilis sebuah game dengan judul Shadow of New York, dimana gamenya ini adalah visual novel. Kalau kalian gak tahu visual novel ya, visual novel itu memang bener-bener cuman novel, tetapi yang memang ada animasinya dikit-dikit lah ya gitu. Jadi Shadow of New York ini akan cocok buat kalian yang emang tertarik dengan lore yang disuguhin sama seriesnya Vampire Masquerade, dan mungkin ini bisa jadi seri untuk menunggu juga si Vampire Masquerade Bloodlines yang keduanya yang masih di-delay. Dan ini udah di-confirm bakal rilis di tanggal 10 September 2010 mendatang. Di semua platform lagi, ada di PS4, Xbox One, Switch, sama di PC via Steam. Alright, langsung lanjut ke berita berikutnya. Nah, ini juga cukup menarik ya, karena kita tunggu-tunggu gamenya yang dirilis malah animated seriesnya, yaitu adalah Dragon's Dogma. Jadi gue nunggu ini, kira-kira Dragon's Dogma bakal keluar lagi nggak gamenya gitu. Ternyata yang keluar malah animated seriesnya yang dirilis di Netflix, dan gue ngelihat di sini lucu sih ya, kayak naganya itu 3D gitu, terus kayak di mix ya antara 2D dan 3D. Dan entah kenapa di mata gue ini vibe-nya jadi lebih mirip apa ya, agak-agak mirip si ini ya, apa sih, Castlevania, atau enggak kalian yang suka nonton Attack on Titans mungkin akan ngelihat kemiripan dari art style-nya dan ambience-nya juga agak-agak mirip. Dan ini akan ada di Netflix mulai tanggal 17 September 2020 ya, namanya gratis ya, kalau kalian langganan Netflix ya tinggal nonton aja sih. Kayaknya cukup menarik lah buat kalian para gamers, pasti lebih relate dengan game ini. Oke. Selanjutnya gue juga mau ngasih tahu tentang release date yang udah confirm dari Yakuza Like a Dragon, yang ternyata release date-nya itu kayaknya cukup berdekatan dengan si rilisnya next gen gitu. Jadi ada di November 2020, 13 November. Walaupun mungkin next gen adanya di akhir-akhir dari November, tapi ya gue rasa memang si Yakuza Like a Dragon versi worldwide-nya ini memang diproyeksikan untuk dirilis itu dekat-dekatan dengan si
next gen, karena memang nantinya keluar dulu versi current gen-nya, nggak lama nanti dia bakal rilis versi next gen-nya. Dan menurut gue ini adalah game yang sangat menarik, dan Rizky Abdallah juga udah pernah bilang dia udah pernah beres main ini karena dia ngerti bahasa Jepang ya. Dan kalau gue sih nungguin sekali kira-kira ini bakal seperti apa game ya, karena punya combat system yang basicnya beda ya, dia jadi turn based gitu. Lalu kemarin juga di Gamescom kita bisa ngelihat ada Star Wars Squadron juga yang menjadi salah satu game yang cukup ditunggu-tunggu, yang menurut gue menjadi kesalahan buat nih, gue liatin nama lu pada ya. Ini ada game yang judulnya adalah Corps ya. Corps ini adalah salah satu game yang gameplay debutnya juga dirilis di Gamescom kemarin, dan dia perang-perangan pesawat juga. Dan menurut gue jadinya harus bersaing dengan yang namanya Squadron. Kalau gue pribadi ya jauh lebih tertarik dengan si Squadron ini. Kenapa? Karena menurut gue Squadron ini udah pernah dibikin pondasinya di Battlefront 2 ya. Jadi gue pikir Star Wars Squadron ini harusnya jauh lebih level up, dan gue udah pernah bahas panjang lebar juga mengenai Squadron ini gitu. Oke, kita masuk ke beberapa game gratis dulu lah ya. Game gratis yang ada di minggu-minggu ini, dan bulan September itu datang dari PlayStation Plus, yang gue dan Landy awalnya itu mengira salah satu game yang akan digratisin itu adalah Tekken 7. Ternyata memang tetap game fighting, tapi bukan Tekken 7, tapi itu adalah Street Fighter 5. Yang sebenarnya ya mungkin buat kalian para fans Street Fighter sih ini lumayan rame ya. Gue juga sempat ngobrol-ngobrol sama temen-temen yang demen Street Fighter, banyak yang bilang Street Fighter 5 itu salah satu yang kurang berhasil ya, menurut sebagian. Tapi sebagian lagi kan ada yang sampai ikut kompetisinya dan masih main sampai sekarang gitu, dan emang lumayan bagus kok sebenarnya. Jadi kalian tinggal download aja, dan salah satunya tandemnya adalah PUBG guys. Jadi ya mungkin udah cukup lama teman-teman nungguin adanya PUBG gratis di PlayStation, dan akhirnya sekarang rilis juga nih, walaupun via PlayStation Plus. Tapi akhirnya ada juga nih PUBG yang entah kenapa ceritanya tiba-tiba yaudah PUBG kita naikin lagi gitu. Yang pasti PUBG jadi gratis via PS Plus. Dan kalau ngomongin game gratis yang hadir dari Epic juga epic ya, karena dia membawa Hitman yang pertama. Jadi Hitman yang pertama setelah Absolution ya. Jadi Absolution, setelah itu ini setupnya adalah Hitman yang baru. Ini kan ada Hitman ini, habis itu Hitman yang kedua. Nah ini kan dulu episodik juga kan dirilisnya, dan ini dirilis di Epic Game Store sebagai game gratis, dan rencananya anak gue juga kayak pengen coba bermain lagi, karena jadi ke-trigger lagi buat main Hitman gitu. Dan salah satunya lagi adalah si Shadowrun ya kan. Shadowrun ini collection isinya, dan Shadowrun ini game apa sih bang? Shadowrun ini adalah game strategi ya, kayak mirip-mirip XCOM gitu ya. Jadi dia tactical strategi gitu. Dan ini sudah mulai bisa kalian redeem, batas waktunya sampai 3 September 2020 untuk menuju ke game yang barunya lagi gitu. Jadi itu adalah dua game yang haratis yang lumayan cakep-cakep sih menurut gue. Dan tadi kan sempat ngomongin Netflix ya, gue jadi keingetan juga nih bahwa Resident Evil itu juga bakal punya yang namanya Netflix series, yang konfirmasi kehadiran serial live actionnya di Netflix, bercerita mengenai anggota keluarga dari Albert Wesker ya. Jadi memang sudut pandangnya dari sana ternyata. Ini gue bacain sedikit di sini. Akhirnya kehadiran serial live action Resident Evil telah dikonfirmasi bakal hadir via Netflix. Jadi Netflix emang lagi produktif sekali ya, yang akan memiliki dua timeline yang menceritakan anak dari Albert Wesker, namanya Jed and Billy Wesker, yang datang ke kota Raccoon City di usia remajanya mereka. Jadi timeline-nya ini menceritakan tentang saat mereka sudah dewasa gitu. Kondisinya dunia telah dikuasai oleh zombie dan makhluk mutasi lainnya, di mana Andrew Dabb yang sebelumnya terlibat pada serial Supernatural akan menjabat sebagai produser sekaligus penulis dari acara ini. Jadi gue belum tahu sih bakal kayak gimana, ini seru apa enggak. Tapi yang udah kalau kita ngomongin Resident Evil yang diadaptasi dalam bentuk film kan memang jadinya beda jauh sama yang ada di gamenya. Nah ini gue nggak tahu nih apakah ini akan merunut lebih kuat kepada gamenya, atau lagi-lagi dia akan membuat sebuah patokan yang baru untuk Resident Evil gitu. Tapi Netflix lagi seru ya belakangan ini. Oke, berita selanjutnya kita akan ngebahas tentang Fortnite yang punya Nexus War di season 4-nya, di mana kalian bakal ngelihat para Avengers bahkan ada Wolverine segala di sana. Jadi Nexus War akan menjadi tema yang diangkat pada season keempat dari Fortnite, di mana akan menghadirkan beberapa karakter Marvel di dalamnya seperti Thor, Iron Man, Doctor Doom, Wolverine, Galactus, dan lain-lain. Selain itu pastinya Fortnite juga menghadirkan new weapon, superhero mystic weapon yang berbeda dengan setiap karakternya, serta shield Hellcarrier. Jadi emang ini Marvel Avenger rilis, terus juga ada
ini jadi dikuatkan kembali bahwa Marvel itu jadinya bakal jadi omongan di mana-mana, harusnya keinginan mereka begitu. Jadi buat kalian yang main Fortnite mungkin ini akan sesuatu yang menarik, karena menurut gue game sekarang di crossing gitu tuh udah menjadi hal yang harus dilakukan gitu ya. Salah satunya yang menarik buat gue dan lucu gitu ya menurut gue adalah si The Sims gitu ya, yang tiba-tiba The Sims itu jadi Star Wars. Jadi gue nggak nyangka banget tiba-tiba ada The Sims Star Wars gitu, dimana lo di sana juga ngelihat di trailernya ada nih, gue tunjukin trailernya ada yang main pedang lightsaber juga, terus juga warga-warganya juga bentukannya aneh-aneh gitu ya. Itu luar biasa sih, walaupun nggak tahu ya kira-kira bakal jadi rame apa enggak gara-gara si The Sims ini dirasuki oleh Star Wars. Walaupun menarik sih di sisi lain. Lalu selanjutnya ini kita ngomongin Gamescom kemarin, salah satu yang nonjok bangetnya itu adalah trailer yang datangnya dari Call of Duty Black Ops Cold War, yang menurut gue emang ini secara trailernya menarik banget, memperlihatkan banget bahwa ini akan menjadi game next gen, dan ya memang ini game hanya ada di next gen, artinya cuma di PS5 dan di Xbox Series X, karena memang gue ngelihat si gameplay capture kemarin juga di Gamescom emang goks banget sih, emang keren banget. Dan kalau ngomongin Cold War juga memang Cold War adalah sesuatu yang tema yang jarang diangkat ya kalau bisa dibilang. Jadi saat ini diangkat harusnya bisa cukup menjanjikan ya, karena di sini juga kemarin kita bisa ngelihat ada Bapak almarhum Ronald Reagan ya yang menjadi sosok yang ditongolin juga di sini. Dan kalau gue ngelihat dari apa yang ditunjukin di Gamescom kemarin sih, ini akan menjadi salah satu game yang pastinya ada di awal-awal dari perilisan next gen gitu, dan jadinya game wajib di awal next gen gitu, ngerti nggak? Kayak dulu PS4 tuh punya Killzone gitu ya, mungkin ini akan ada di awal-awal bareng sama si Spider-Man-nya Miles Morales, dan ini menarik kelihatannya. Dan ini akan ada si single player lagi katanya di sini gitu. Lalu kalau kita ngomongin Gamescom, karena banyak banget yang ampas ya, ada game Giant lah, apa sih judulnya apa? Aduh, ada game, wah aneh-aneh dah game-game yang ada di Gamescom kemarin. Gue sih makanya gue sama Landy belum bahas ya Gamescom kemarin, karena banyak sekali game-game yang antik-antik gitu ya dari sana dan kurang menarik untuk dibahas. Yang menarik apa ya, palingnya itu tadi Call of Duty Black Ops Cold War itu lumayan. Spellbreak ya oke lah, karena dia sudah merilis juga waktu perilisan yang pastinya yang akan ada di 3 September 2020, jadi bentar lagi ya gitu. Jadi ini free to play Magic Battle yang udah kita tunggu-tunggu, yaitu adalah Spellbreak. Jadi kita boring nih dengan yang gitu-gitu aja, Spellbreak membawa nuansa yang baru yang mudah-mudahan berhasil lah. Third person main spell-spellan gitu ya, nanti tanggal 3 September, bentar lagi boy gitu ya, bentar lagi kita akan cobain. Dan apakah ini akan cukup rame ya di mana-mana orang-orang jadi pada main Spellbreak? Apakah akan terjadi atau tidak? Kita tunggu saja. Oke, selanjutnya ada yang menarik banget dari si Dragon Age nih. Dragon Age new update from Dragon Age 4. Jadi ini salah satu yang membuat gue resep gitu nonton si Gamescom ya. Karena yang lainnya banyak sekali yang ampas-ampas yang gue tidak mengerti, tidak pahami. Tiba-tiba nongol game dari BioWare yang satu ini yang gue udah tunggu-tunggu, yang ternyata yang diekspos di sini justru adalah karakter si Solas. Jadi buat kalian yang main Dragon Age Inquisition pasti akan kenal lah at least sama sosok si Gundul, Elf Gundul ini, yaitu adalah si Solas. Jadi banyak sekali hal yang sedang digarap sama mereka, karena mereka juga kemarin nunjukin semacam behind the scene ya dari Dragon Age yang paling baru ini, dimana mereka ngelihat ada facial expression yang juga semakin gila, karakter build-nya juga semakin gila, dan kayaknya memang akan menjadi salah satu game yang cukup nonjok dari serinya Dragon Age setelah kesuksesan mereka di Dragon Age Inquisition. Jadi gue sangat mengantisipasi game ini untuk datang ya gitu. Lalu sebelum kita tutup, di sini juga gue mau kasih tahu bahwa Fall Guys sudah masuk ke season 2 ya, dimana Fall Guys makin lama semakin rame ya, karena berita-berita dari Fall Guys itu downloadan paling banyak, pemain yang paling banyak dan segala macam ya, karena emang orang kayaknya belum bosan sama Fall Guys, kayak masih hangat-hangatnya juga gitu ya. Mudah-mudahan Fall Guys bertahan cukup lama ya, karena ini baru masuk ke season keduanya dan fresh aja sih, nggak Battle Royale, nggak gitu-gitu doang gitu ya. Jadinya ada kayak ginian untuk mewarnai timeline kalian, dan biasanya yang nge-stream ginian kan dia lucu-lucu ya jadinya jatuhnya. Oke, untuk menutup konten kita hari ini, gue akan ngebahas tentang PlayStation 5 yang dirumorkan akan dirilis 1 minggu setelah perilisan Xbox Series X. Nah, gue nggak tahu kenapa begitu ya. Yang pasti dia nungguin lu aja duluan gitu. Nanti habis lu baru gue gitu. Gitu kali ya PS ya. Nggak tahu sih. Jadi intinya kedua-duanya belum nge-reveal juga harga juga belum ada. Kita sampai sekarang belum tahu harganya berapa. Dan tiba-tiba aja PlayStation bilang yang akan dirilis dulu, akan merilis
konsolnya itu seminggu setelah Xbox Series X. Dan kalau kalian udah sempat dengar-dengar kabarnya juga bahwa PlayStation ini akan sangat terbatas secara penjualannya, di mana bahkan kalian ini akan diundi, dikocok gitu ya. Apakah kalian bisa beli si PS5 atau enggak, dan kalian juga harus registrasi kalau nggak salah, di mana kalian harus masukin ID kalian juga. Mungkin ada hal-hal tertentu yang diincar sama mereka atau gimana gitu ya, karena aneh aja gitu, lu mau beli lu harus masukin PSN ID gitu, karena ya mungkin dibangun biar PS5 tuh se-eksklusif itu dan nggak bisa dicuanin sama orang-orang yang ya pengen dicuanin gitu ya. Karena nggak tahu ya, aneh banget kalau lu mau beli sesuatu ini udah kayak lu beli barang yang bener-bener mewah gitu menurut gue. Karena ya lu harus nyantumin nama lu dan mungkin lu bisa kepilih atau tidak untuk membeli. Padahal lu datang dengan punya duit gitu, maksud gue. Lu datang dengan punya duit, lu siap untuk beli, tapi tetap lu harus diundi untuk bisa dapetin mesin dari PS5 ini. Jadi menurut gue ini akan sangat menarik sih, karena hal seperti ini juga baru ya. Kalau kita ngomongin konsol, baru kali ini konsol lu mau dapetin itu walaupun udah punya duitnya nih, ya lu tetap harus diundi gitu. Lu bisa dapet, bisa enggak gitu kan, antik ya. Tapi menarik sih menurut gue. Jadi kesannya PlayStation 5 ini hanya untuk sebagian orang, apalagi di gelombang pertamanya yang bisa main PS5 pastinya tentunya adalah orang-orang yang terpilih gitu ya, jadinya seperti itu. Jadi silakan kalian coba aja play, siapa tahu kalian dapet. Tapi kalau nggak punya duit ya silakan kalian caloin ke yang lain. Oke ya, pokoknya kayak gitu. Kita tunggu aja PlayStation 5 bakal kayak gimana. Anak tua juga akan terus berusaha untuk bisa dapetin slotnya juga dan dapetin duitnya juga untuk bayar. Karena dapetin slotnya saja tidak cukup, karena kita tetap harus bayar ya. Kalau nggak kan pusing juga kepala gitu. Yang penting PlayStation 5 mudah-mudahan tetap on time, dan kalau worldwide-nya harusnya sih di November itu ya dia udah dirilis. Tapi kalau nyampe ke Indonesianya gue belum ngerti sih. Ada selentingan kabar yang bilang nanti di Indonesia masuknya bakal tahun depan karena masalah cukai dan segala macam. Tapi ya itu masih selentingan kabar dan rumor-rumor saja. Jadi ya kita tunggu aja lah. Mudah-mudahan on time dan mudah-mudahan pada punya rezekinya, dan yang punya rezekinya nih duitnya punya, mudah-mudahan kepilih untuk bisa membeli PS5 gitu. Oke, gitu aja dari gue di Tuang Saudan dulu untuk What's New yang kali ini, yang sayangnya harus gue bawain sendirian dan pasti durasinya juga akan jauh lebih pendek dari biasanya karena gue nggak ada diskusi bareng sama Landy, karena Landy-nya masih lagi nyate tadi pas gue video call, lagi nyate dia, lagi happy ya Allah. Nggak apa-apa lah, karena Landy butuh hiburan juga ya. Oke, gitu aja dari gue di Tuang Saudan dulu. Jangan lupa untuk subscribe channel Anak Tua kalau suka dengan video-video gue bikin. Jangan lupa buat like, comment, dan yang paling penting adalah share karena berbagi itu teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagram Anak Tua di @anaktua_, karena kita mau ngadain giveaway juga yang disponsorin sama PSE. Terima kasih PSE. Dan jangan lupa juga merchandise ya guys ya, yang akan produksi ulang dan bakal ngeluarin hoodie maupun sweater dan juga masker dengan tema yang sama. Jadi kalian tungguin aja dan tetap langsung buruan follow Instagramnya PLY Original. Oke, gitu aja. Play original, bagaimana original, dan jangan lupa bersyukur. Bye-bye.